Messi membuktikan bahwa kehebatan sejati tidak perlu diumumkan dengan emosi, tidak perlu ditunjukkan dengan arogansi. Ia hadir, bermain, dan meninggalkan dampak. Sementara Ronaldo dalam laga itu lebih banyak meninggalkan tanda tanya daripada jawaban. Dan jika masih ada yang bertanya, siapa yang encara Messi, 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 gol, 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 gol. Dalam laga itu, satu hal yang sangat sulit dibantah adalah seharusnya Cristiano Ronaldo mendapatkan kartu merah. Bukan karena sentimen, bukan karena rivalitas, tetapi karena sikap dan tindakannya sudah jauh melewati batas sportivitas. Gestur bersebihan, protes arogan, hingga reaksi emosional yang berulang kali ditunjukkan di atas lapangan menunjukkan bahwa Ronaldo tidak lagi mampu mengendalikan dirinya sebagai seorang pemimpin tim. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Kita sudah terlalu sering melihat Ronaldo mengangkat tangan, menggerutu, memarahi wasit, bahkan menunjukkan ekspresi merendahkan ketika keputusan tidak berpihak kepadanya. Dalam laga tersebut, jika wasit benar-benar tegas dan konsisten dengan aturan, kartu merah bukan keputusan yang berlebihan, melainkan keputusan yang adil. Dan disinilah perbandingan besar itu tak terhindarkan. Lionel Messi, rival abadinya, hampir tidak pernah menunjukkan sikap seperti itu. Messi juga manusia, Messi juga bisa kesal, tetapi ia tidak menjadikan lapangan sebagai panggung ego. Bahkan ketika dilanggar keras, diprovokasi atau dirugikan keputusan wasit, Messi memilih menjawab dengan cara yang jauh lebih elegan, bermain lebih baik. Sikap Ronaldo dalam laga itu menunjukkan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar emosi sesaat. Ini adalah cerminan dari arogansi yang sudah kelewatan. Seorang pemain yang merasa dirinya lebih besar dari permainan itu sendiri. Seorang pemain yang ingin selalu menjadi pusat perhatian, bahkan ketika timnya sedang kesulitan. Ironisnya, di saat semua itu terjadi, Ronaldo justru gagal memberikan kontribusi nyata untuk Al Nassr. Bukan hanya gagal mencetak gol atau assist, tetapi ia bahkan mendapatkan rating paling buruk di antara para pemain lain di laga tersebut. Ini fakta yang tidak bisa ditutupi oleh nama besar atau reputasi masa lalu. Seorang pemimpin sejati seharusnya hadir ketika timnya terpuruk, namun yang terjadi justru sebaliknya. Ronaldo terlihat frustrasi, kehilangan arah, dan lebih sibuk mengekspresikan kekecewaan pribadi dibanding membangkitkan rekan setimnya. Bandingkan dengan Lionel Messi. Di usia yang sama, bahkan lebih tua, Messi justru terus menjadi pembeda di setiap tim yang ia bela. Baik di klub maupun di tim nasional, Messi konsisten mendapatkan rating tertinggi, sering meraih Man of the Match, dan menjadi pusat kreativitas permainan. Menurut data dari Flashscore, pada tahun 2025, Lionel Messi tercatat sebagai pemain dengan peringkat tertinggi di dunia. Di bawah dan di atasnya terdapat banyak bintang muda Eropa yang sedang berada di puncak performa. Pemain-pemain seperti Lamine Yamal, Jude Bellingham, hingga Erling Haaland. Bahkan, Kylian Mbappe hanya berada di peringkat kelima. Fakta ini sangat berbicara. Ini bukan soal nostalgia, ini bukan soal masa lalu. Ini adalah data terkini di era ketika sepak bola dipenuhi pemain muda, cepat, dan agresif. Namun di tengah semua itu, Messi tetap berada di puncak. Apa artinya? Artinya jelas, umur Messi bukanlah angka. Umur bagi Messi hanyalah formalitas biologis. Yang tidak menua adalah visi bermainnya, kecerdasannya, dan pengaruhnya di lapangan. Messi tidak mengandalkan fisik semata. Ia mengandalkan otak, insting, dan pemahaman permainan yang berada satu level di atas pemain lain. Berbeda dengan Ronaldo yang sangat bergantung pada fisik dan eksplosivitas. Ketika usia mulai mengambil bagian dari kecepatan dan kekuatannya, performa Ronaldo pun menurun drastis. Dan ketika performa menurun, yang tersisa hanyalah ego. Messi tidak pernah membutuhkan drama untuk diakui. Ia tidak perlu mengangkat tangan, tidak perlu berteriak, tidak perlu berteriak berlebihan. Sepak bolanya yang berbicara, statistiknya yang menjawab,
dan penghargaan individu dan tim yang ia raih menjadi bukti konsistensinya. Inilah mengapa banyak pengamat sepak bola menyebut bahwa Messi adalah GOAT sejati. Bukan karena trofi semata, tetapi karena cara ia menjaga standar permainan dan sikapnya sebagai atlet profesional hingga usia yang seharusnya sudah menjadi masa pensiun. Sementara itu, Ronaldo justru semakin sering terlibat dalam kontroversi sikap, dari gestur arogan, reaksi berlebihan, hingga kegagalan menjadi panutan di lapangan. Dalam laga itu, bukan hanya Al Nassr yang dirugikan, tetapi juga citra seorang pemain yang seharusnya menjadi teladan. Sepak bola tidak hanya tentang mencetak gol, sepak bola adalah tentang kepemimpinan, respek, dan kontribusi nyata untuk tim. Dan di titik inilah perbedaan Messi dan Ronaldo semakin terlihat jelas seiring berjalannya waktu. Messi membuktikan bahwa kehebatan sejati tidak perlu diumumkan dengan emosi, tidak perlu ditunjukkan dengan arogansi. Ia hadir, bermain, dan meninggalkan dampak. Sementara Ronaldo dalam laga itu lebih banyak meninggalkan tanda tanya daripada jawaban. Dan jika masih ada yang bertanya siapa yang benar-benar layak disebut GOAT, mungkin jawabannya sudah terlihat jelas. Bukan dari sorakan, bukan dari nama besar, tetapi dari performa, sikap, dan konsistensi di level tertinggi hingga hari ini. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the gas, I wanna feel like I'm a new person. I wanna have clear vision and... Dan itulah sahabat sepak bola, kisah sang raja dribble, sang penakluk dunia, Lionel Messi. Dan untuk kalian para pecinta sepak bola sejati, terima kasih sudah menonton, sudah mendukung, dan sudah ikut merasakan semangat luar biasa ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di channel Raja Piala, kita akan terus menghadirkan cerita-cerita spektakuler, fakta panas, dan momen legendaris dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap mendukung idola kalian, dan ingat, di sini rajanya cuma satu, Raja Piala. I'm a new person. I wanna have clear vision and purpose. And I feel like the patient lasts. If you can move on and past the things that make you feel bad, and you can change in your brain, I'm certain. I've done it before, and man, I'm not perfect. I'm changing.